Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih tetap dalam kondisi sehat, meskipun masih harus tetap daring. Ya, kali ini bertemu dengan saya Bu Ika Pardani di mata kuliah metodologi keperawatan, dan hari ini kita akan membahas tentang peran perawat dalam riset keperawatan, penelitian dalam praktik keperawatan, dan perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, peran perawat dalam riset keperawatan. Ya. Di jenjang diploma, peran perawat dalam riset keperawatan adalah membantu mengidentifikasi masalah, membantu pengumpulan data, menggunakan hasil riset di lapangan dengan pengawasan. Dalam hal ini, teman-teman perawat di jenjang diploma ini lebih spesifik ke arah bagaimana mengidentifikasi masalah. Jadi, apakah di dalam sebuah lahan penelitian itu ada fenomena yang memang bisa untuk dijadikan masalah penelitian atau tidak, ya. Nah, di jenjang diploma ini diharapkan sudah mampu mengidentifikasi adanya hal itu, ya. Kemudian mengumpulkan masalah dan menggunakan hasil riset di lapangan dengan pengawasan dari nurse yang lebih tinggi lagi, misalnya lulusan sarjana dan sebagainya. Adapun tugas peran perawat di jenjang sarjana dalam hal riset keperawatan adalah mengkritisi penemuan dengan menggunakan hasil riset di lapangan. Jadi tidak lagi mengidentifikasi, tapi di jenjang sarjana ini teman-teman perawat diharapkan lebih mampu untuk mengkritisi apakah ada kesenjangan antara teori dengan prakteknya, atau adakah kendala-kendala yang misalnya dijumpai pada saat penelitian, dan ini menggunakan hasil riset yang nantinya juga bisa digunakan di lapangan. Ya, peran perawat pada riset keperawatan pada jenjang master atau magister, yaitu berkolaborasi di proyek penelitian dan menyediakan keahlian klinik untuk riset. Jadi kalau di jenjang magister atau S2, peran perawatnya ini lebih tinggi lagi, ya. Artinya di sini sudah melalui kolaborasi, ya, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penelitian, dan juga ada uji klinik pada saat riset atau penelitian. Kemudian di jenjang doktor, peran perawat di sini adalah mengembangkan ilmu dan teori keperawatan melalui riset, melakukan riset yang didanai secara mandiri. Nah, biasanya ini melalui pengembangan teori, ya, dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau untuk dokter ini sudah lebih spesifik dan lebih mendetail lagi, ya, terkait dengan riset keperawatan. Jadi sudah menggunakan kolaborasi ilmu dan teori melalui riset. Kemudian postdoc. Postdoc ini mengembangkan dan mengkoordinir program riset yang didanai. Biasanya ini menggunakan program-program yang sedang digalakkan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya untuk pendanaan biasanya bisa melalui hibah-hibah dari pemerintah yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini mampu menjawab permasalahan yang dijumpai, misalnya dalam struktur yang lebih besar di negara seperti itu, ya. Jadi ini peran-peran perawat pada masing-masing jenjang pendidikan. Penelitian dalam praktik keperawatan. Nah, untuk memahami ini, kita coba cermati ada 3 bagian di sini yang menjelaskan bagaimana hubungan penelitian, praktik, dan teori keperawatan. Pada dasarnya, semua penelitian pastinya akan menggunakan teori dan konsep keperawatan. Artinya dalam pelaksanaannya pun tidak jauh berbeda dengan proses keperawatan yang biasanya kita lakukan. Jadi melalui pengumpulan data,
kemudian analisa, ya, perencanaan sampai evaluasi. Konsep keperawatan ini akan sejalan dan akan digunakan pada saat penelitian. Ya, jadi tahap-tahapannya sama, meskipun mungkin namanya yang berbeda. Artinya untuk mendapatkan hasil temuan yang baru, konsep keperawatan akan tetap bisa digunakan. Nah, dari konsep dan teori keperawatan yang digunakan, nantinya akan digunakan pada saat praktek. Dan apa yang ditemui pada saat praktek keperawatan nantinya bisa menjadi bahan dasar atau jadi landasan untuk melakukan penelitian keperawatan. Contoh misalnya yang mungkin udah sering teman-teman dengar ya, kalau dulu ya konsep misalnya menurunkan panas gitu ya, menurunkan demam itu dengan kompres dingin. Tapi setelah dilakukan praktek keperawatan yang ada di lahan ternyata itu tidak cukup efektif. Dan ketika dihubungkan dengan teori, kemudian ada penelitian baru tentang penurunan suhu tubuh dengan konsep konsep ini ya, kompres hangat. Nah, dari sini, dari penemuan ini kemudian dilakukan penelitian ya. Dari konsep ini kemudian dilakukan penelitian. Nah, setelah penelitian ternyata ada hasil yang signifikan dibanding dengan kompres yang dingin yang seperti dilakukan biasanya ya. Dari sini ini menunjukkan bahwa semua hasil penelitian itu berawal dari teori dan konsep keperawatan, kemudian ketika dilakukan pada jenjang praktek di klinik, ketika ada kesenjangan, ini menjadi bahan dalam penelitian keperawatan. Ya, begitu selanjutnya, dan juga fenomena lain yang mungkin bisa kita dapatkan di lapangan. Berikutnya adalah hubungan penelitian praktik dan teori keperawatan. Ya. Dimulai dari fenomena praktik perawatan di lapangan. Nah, nanti akan memunculkan penelitian keperawatan ya, baik secara kuantitatif maupun atau jumlah maupun secara kualitatif atau fenomena yang sering terjadi ya. Kemudian dihubungkan dengan evidence-based nursing practice. Ini biasanya dihubungkan dengan jurnal-jurnal yang pernah diteliti sebelumnya ya, dengan sumber-sumber teori dan konsep keperawatan yang ada. Kemudian bagaimana melakukan penerapan hasil penelitian dalam praktek keperawatan yang nantinya akan berimbas pada kualitas pelayanan keperawatan yang berujung pada kepuasan pasien ya. Jadi semua proses ini ya, kenapa di keperawatan juga butuh sekali penelitian, karena ujung-ujungnya adalah untuk mencapai kepuasan pasien ya. Jadi akan sangat realistis manakala seorang perawat memang tetap harus menjalankan tugas penelitian ini sesuai dengan tadi ya jenjang-jenjang yang ada. Berikutnya perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah. Metode ilmiah. Ya. Metode ilmiah adalah sebuah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Adapun tahapan metode ilmiah yang pertama adalah melalui observasi, identifikasi masalah, kemudian hipotesa, yang keempat merancang eksperimen. Ini untuk penelitian-penelitian yang memang menggunakan eksperimen atau percobaan. Merancang, melakukan eksperimen itu sendiri, menganalisis hasil dan menyimpulkan. Dari kesimpulan ini baru kemudian dilakukan publikasi ilmiah. Nah, biasanya publikasi-publikasi ilmiah ini kalau sekarang sudah banyak sekali ya di berbagai jurnal dengan kriteria dan predikat tertentu ya. Nah, ini menjadi sebuah
bukti bahwa perawatan semakin kesini semakin maju. Artinya teman-teman di jenjang pendidikan level manapun ya harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk belajar melakukan riset ya, mini riset atau riset beneran atau sampai kemudian melakukan analisis hasil penelitian. Diobservasi. Pada saat observasi ini, tugas perawat adalah mengumpulkan informasi. Adapun sumber informasi yang bisa digunakan seorang perawat bisa melalui pengalaman, kemudian berbagai sumber ilmu pengetahuan, konsultasi dengan ahli, referensi seperti textbook, scientific journal, newspaper, magazine, internet, interview, dan lain-lain. Ya, contoh yang bisa kita jumpai terkait dengan fenomena ini bukan di bidang keperawatan ya, di ilmu pengetahuan yang umum ya, adanya jamur pada roti. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Sumber informasi yang bisa digunakan, pengalaman, info dari buku, dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu kegiatan di observasi. Kemudian identifikasi masalah. Permasalahan biasanya akan memunculkan pertanyaan ilmiah yang harus dicari solusinya. Pertanyaan-pertanyaan belum diketahui jawabannya dan dikaji dalam penelitian. Dan hal yang perlu diketahui pada saat identifikasi masalah adalah batasan dari masalah itu sendiri, memilih yang penting dan tidak penting atau yang menarik, dan apa saja yang dapat dipecahkan. Contoh apa yang mempengaruhi, kalau tadi dikatakan ada jamur ya, bagaimana pertumbuhannya? Bagaimana kalau misalnya ada kepuasan pasien? Apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien? Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kepuasan pasien? Pengaruh pelayanan keperawatan terhadap kepuasan pasien misalnya. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan pada saat identifikasi masalah. Berikutnya objek dan permasalahan. Nah, ini contohnya kalau di bidang psikologi, limnologi, toksikologi, atau permasalahan yang lain ya. Kalau di keperawatan apa coba? Ya bisa dilihat ya, nanti banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di keperawatan. Hipotesis. Hipotesis adalah ide atau dugaan sementara. Jadi masih berupa dugaan ya, mengarah ke arah mana. Dan dengan hipotesis ini penelitian akan lebih terarah ya, sehingga tujuannya akan lebih jelas, lebih efisien, dan dalam pengumpulan datanya akan lebih relevan ya. Jadi kenapa dibutuhkan hipotesis? Tadi agar tujuan penelitian lebih terarah. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau di perawatan misalnya hubungan antara stres dengan motivasi belajar ya misalnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu hipotesis. Hipotesisnya misalnya terdapat hubungan antara tingkat stres mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa misalnya. Ya, itu menjadi dugaan atau ide sementara dari sebuah penelitian. Kemudian eksperimen, ini untuk beberapa penelitian yang menggunakan metode eksperimen ya. Nah, kalau eksperimen ini tingkat ininya sudah lebih tinggi ya. Tingkat penelitian secara penelitiannya itu sudah di atas, bukan hanya sekedar asumsi saja, bukan hanya membuktikan teori saja, tapi sudah ada eksperimen atau percobaan baru. Nah, eksperimen ini dirancang untuk menguji hipotesis. Ya, tadi contohnya hipotesisnya tadi tingkat stres. Nah, berarti ada misalnya pengaruh tingkat stres terhadap apa? Apakah ada pengaruh terapi senam jari misalnya terhadap penurunan kekakuan tulang dan sebagainya misalnya. Nah, itu dilakukan penelitian, dilakukan eksperimen.
pasiennya melakukan eksperimen beneran, ya, melakukan percobaan langsung. Nah, ini bisa disebut di tahap eksperimen. Selanjutnya data, ya, data penelitian atau analisa data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik, ya, dengan menggunakan alat atau instrumen tertentu, ya, agar hasilnya dipercaya atau tidak, ya. Ini biasanya secara kuantitatif. Signifikasi analisa data bisa pada level 5%, artinya 95%-nya hasilnya sama. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis. Bila hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, jangan kemudian seorang peneliti ubah hipotesisnya, ya, kemudian mengabaikan hasil penelitian. Tapi jika tidak ada relevansi, beri alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Kemudian beri cara yang mungkin dilakukan selanjutnya. Kemudian menyusun ulang penelitian. Jadi tidak ada penelitian yang gagal sebenarnya, ya, karena sebenarnya itu semuanya bisa dianalisis. Ketika misalnya hasil penelitiannya itu tidak sesuai dengan hipotesis, nah itu berarti ada sesuatu yang harus dikaji ulang, ya. Bisa kita ajukan lagi alasan-alasan yang memang mendukung kenapa penelitiannya tidak sesuai dengan hipotesis, seperti itu. Ya. Nah, itu tadi proses bagaimana sebuah penelitian sampai kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, selanjutnya proses keperawatan pada sebuah tatanan konsep praktik keperawatan, ya. Pada hakikatnya proses keperawatan adalah sebuah metode di mana suatu konsep diterapkan dalam praktik keperawatan. Hal ini disebut sebagai problem solving yang memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal dan ditunjukkan untuk kebutuhan klien dan keluarga. Ya, jadi proses keperawatan itu sebuah cara untuk memecahkan masalah dalam dunia keperawatan. Dan ini membutuhkan banyak sekali keilmuan, teknik, dan keterampilan. Tidak hanya keterampilan secara dasar, ya, keterampilan interpersonal juga dalam hal ini bagaimana seorang perawat mengembangkan hubungannya dengan perawat lain, dengan interdisiplin lain, ya, dan ini ditujukan untuk kebutuhan klien dan keluarga. Jadi semata-mata saat kita melakukan penelitian itu bukan untuk yang lain, ya, tapi tadi untuk kepuasan klien dan keluarga. Nah, adapun proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Nanti mungkin ini sudah sering dibahas, ya. Teman-teman juga sudah pernah membahas ini sebelumnya. Dimulai dari pengkajian, identifikasi masalah, perencanaan atau intervensi, berikutnya pelaksanaan dari perencanaan itu sendiri atau kita sebut implementasi, dan tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, tahap-tahap ini akan saling berintegrasi, ya. Jadi tidak bisa melompat gitu, ya, dari pengkajian lompat langsung ke perencanaan, itu nggak bisa. Tapi harus melalui analisis dulu. Begitupun sebaliknya. Nah, proses keperawatan sendiri menyediakan pendekatan pemecahan masalah yang logis dan teratur untuk memberikan asuhan keperawatan sehingga kebutuhan pasien dipenuhi secara komprehensif dan efektif. Nah, penggunaan proses keperawatan sehari-hari. Ini contoh, ya, mahasiswa X merayakan hasil ujian semester dengan cara makan malam dengan makan yang sangat pedas. Si X kemudian terbangun pada malam hari dengan sensasi terbakar di dada bagian ulu hati. Si X usianya masih muda, sehat, dan tidak ada gejala lain. Si X memperkirakan nyeri tersebut akibat dari makanan pedas yang dimakan. Nah, ini sebagai identifikasi masalah. Kemudian si X menentukan bahwa dia perlu untuk menghilangkan ketidaknyamanan tersebut sebelum kembali tidur. Ini adalah perencanaan. Si X kemudian minum antasid cair. Ya, ini perencanaan implementasinya dengan menggunakan kolaborasi medis, ya.
karena sudah meminum obat. Nah, kalau keperawatan ada hal yang lain ya, misalnya sebelum minum antacid kita rencanakan minum air hangat dulu misalnya, itu bisa ya. Nah, dalam beberapa menit saya akan merasakan bahwa sensasi terbakar itu hilang, kembali tidur tanpa kemudian mengeluh lagi. Nah, itu hasil evaluasi. Ini gambaran singkat ya, proses keperawatan yang sederhana. Nah, hasil tersebut merupakan suatu proses yang bisa Anda gunakan secara rutin untuk mengatasi masalah dalam kehidupan Anda yang dapat diterapkan dengan mudah pada situasi perawatan pasien. Nah, berikutnya hubungan antara metode ilmiah dengan proses keperawatan. Nah, apa saja hubungannya? Ada beberapa identifikasi di sini melalui metode ilmiah dan proses keperawatan. Nah, kalau di metode ilmiah, itu yang dimulai dari masalah, hipotesis awal, pengumpulan fakta, merumuskan hipotesis, menyimpulkan konsekuensi, menguji konsekuensi, dan melakukan penerapan. Adapun di proses keperawatan, diawali dengan proses mengkaji, merumuskan diagnosa keperawatan, merencanakan, implementasi, dan evaluasi. Jadi hampir sama ya. Mungkin di awal-awal saja yang mungkin akan lebih banyak kalau di metode ilmiah yang dilakukan. Perawat harus mempunyai komitmen tinggi terhadap profesi dengan terus-menerus menambah ilmu melalui jenjang formal maupun informal sampai pada keahlian tertentu. Penguasaan tentang metodologi penelitian keperawatan, implikasinya setiap jenjang pendidikan tinggi keperawatan, baik D3, S1, S2 maupun S3, harus melaksanakan riset keperawatan. Ya, oke. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi atau melalui email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.